Qiraahnya laisal birra an tuwallu, versi Hafiz sama Hamzah. Berarti 5 qira lain mengatakan daune laisal birru an tuwallu. Tergantung sanate sama manusia ini. Terjemahnya bukanlah termasuk kebaikan itu bukan hanya masalah menghadapkan wajah kita saat sholat madhep ke arah timur atau ke arah barat, bukan itu saja, walaupun itu termasuk kebaikan. Walakin nal birra, tetapi yang dimaksud orang yang baik itu adalah satu, man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Satu, orang-orang yang baik adalah yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab Allah, kepada nabi-nabi Allah. 2, wa atal mal ala hubbihi, dan dia sudah beriman. Kemudian ditambah lagi wa atal mal ala hubbihi, memberikan hartanya saat dia dalam kondisi sangat senang hartanya. Memberikan benda, memberikan harta kepada orang lain saat kita itu sedang gandrung-gandrungi seneng karo bondo. Wah ini panganan, gak panganan lah, wah ini apa aja saat kita itu seneng. Nah, itu termasuk orang baik. Tak contohnya gitu loh. Terus sampai di kamar makan gitu, pas saya ambengan, enak PT, lawe, PT yo, kata berada lihat, ada sewiwi, ada ceker, ada pupu, ada endas, macam-macam toh. Beli dia, sampai senengi, boleh pupu, ya lah. Lah sama nih mau ngapi, mengalah, pupu bagi orang dia aku nih, makan godongi wae. Loh, gimana? Atal malal hobi kuwi, betul loh. Maksudnya, mahubil mal wa antutiyahu anta syahihun. Sampai itu dikatakan bisa mempraktekkan ayat ini, memberikan harta dalam kondisi kita senang itu seperti kita memberikan sesuatu saat kita sedang sehat normal. Ya, kenapa enggak mani Pak sariawan yo pantes ae. Kayak itu tadi mau ngapi. Kenapa enggak mani Pak? Oh jenenge ngarani gatal-gatal. Lah itu berarti cek guru ngamal ki amalan iki. Kondisi sampean itu normal, sowen nang iwak pite. Utangnya lowe bisa, paham nggak? Baru sampean nguweni ngono wong liya barang sing mbok senengi. Itu jenis sampean baru ngamali amalan iki. Ngono lho, atal mal ala hubbihi. Ngono lho, paham nggak? Jadi awal ini diusahakan ya kayak gitu toh. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah mendapatkan kebaikan selama engkau belum menginfakkan hartamu yang kau suka, kan? Nah itu pada karena dewa ini, apa jadi mulai kadang apa jadinya karena ini kayak donasi pas korban banjir, mau lebih bekas ya, nah kan? Itu saja nih yo sapi, cuman ini kayak aku dewa katanya mau barang bekas gak patek pena, taki konco-koncoku, so yo. Ate ngoy barang sing bekas itu ayatnya itu bilang kayak gini, kate gak aweh blas itu kok ya piye, kate wis anyar kok ya mana-mana. Ngono to. Akhirnya ya tak kei ngono, tak kei klambi keki. Ngerti enggak? Dari PNS itu loh. Sama ngerti dari soal PNS sing gawe. Nah, tak ceritane ngono kuwi karepe. Paham enggak? Mane ngamalnya gawe ku apa? Sing gelem-gelem tok, sing ngamal aku. Ngono ya. Wa atal mal ala hubbihi dawil qurba, memberikan harta yang dalam kondisi kita itu masih normal, masih sehat. Jadi kalau saya ngomong, saya musuh wong tua, wong sing wis kate tuwa, wis kate mati, napa wakaf nang masjid. Nek kate mati bisa wis wasiat iku ya sakjane kurang apik. Sing apik pas wae dhewe bojone masih papat, sing rencana bojo kelima. Kemudian berhubung bondo wis gak pate akeh gawe rakat sing nomor 5. Ben gak situ bojo nomor 5 akhirnya mewakafkan bondone dalam kondisi dia masih muda, dalam kondisi dia itu masih pingin rapi meneh, dalam kondisi dia masih macam-macam, diwakafkan tanahnya untuk kepentingan umat. Nah itu sih paling api. Baru bisa dikatakan walakinnal birra man amana
billah. Walaupun sakjane wong akeh ya wis apik, ngono lho. Wong akeh ya apik cuma enek tingkatane, ngono lho. Paham ta? Kepada siapa dia memberikan hartanya urutane nggih dawil qurba. Muwehne dhisik ngene kerabate. Iki sajane bukan namanya monopoli, lek bondo-bondone dhewe diwene ngene tanggane sing masih hubungannya sama saudara. Ya tuntutane ayatnya memang ngono. Paham gak? Aku sing duwe lek bondo-bondoku dhewe gak apa-apa. Sing gak oleh lek program pemerintah BLT ngono to, karo Pak Lurah diwene dulur-dulure lah iku sing gak oleh. Sing BLT ku yo sing masuk nominasi sing kurang mampu sing itu ora oleh disebut dulur-dulure. Ngono. Sampai enek udara liya kuwi modele bantuan BLT yo sing dulur sing omahe sugih dikene omah loro. Ngono. Mas sing sugih sing omah apik sing omahe dhek asli karo mas sing gedhe. Dikene mas sing gedhe ditulisi. Apa jenenge penerima kuwi jenenge PKH. Waduh gak tau digoni omahe kuwi padahal gua play ngono aku. Dadi omahe sing apik kuwi ya digoni bendino terus pinangkane bantuan ndonga mas sing malah gedhe disene bebek penerima. Kura waduh aku. Paham gak karepmu? Nah, itu ngono kuwi karepe. Lek kita memberikan bondo itu bondone awake dhewe yang diutamakan kerabat dulu. Dan tuntutan ayatnya memang ngoten, sing gak oleh lek duwite negara sing kudune kuwi dikek ning ngene mereka yang layak menerima. Ngono lho. Kudune kuwi ora kok terus dikek ning wah, iki menurut ayat ini kan ini harusnya diberikan adalah saudara-saudara kita. Kleru, Mas. Lek usaha negara sesuai dengan definisi layak menerima bantuan itu seduwene ora disini kerabate. Saman kleru memahami ayat ngono lho. Ayat ini adalah wa atalna lalahu bi dhewe bondo-bondone dhewe ngono lho. Paham? Baru wal yatama anak-anak yatim yang tentu saja bukan kerabat. Wal masakin orang-orang yang miskin. Benar sabil dan anak yang sedang merantau, kalau sampai merantau lepas wayang nang Bogor. Mungkin ini merantau mungkin ini orang itu dewe ngono berangkat ke rumah teko ini dan orang-orang yang meminta-minta, para pengemis, wafir riqab, dan di sini diberikan kepada orang-orang yang sedang dalam kondisi menjadi budak yang menuju proses pemerdekaan, atau diberikan kepada orang yang kaya yang dianya itu mempunyai program ingin memerdekakan budak zaman dhisik. Kemudian tidak hanya dua itu saja, tidak cukup beriman, tidak cukup loman, tapi juga harus disertai dengan waqamas sholata wa ataz zakat. Oke. Dan harus melaksanakan sholat secara istiqomah, sholat fardu, dan juga mengeluarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal. Pun itu definisi walakinnal birra man amana, orang yang beriman versi 1, yang kedua yang masih versi 1. Versi yang kedua wal mufuna bi'ahdihim. Wal mufuna ba'dihim idza ahadu. Yang kedua adalah orang yang baik niku termasuk adalah orang yang menepati janjinya. Ai idza ahadu, saat mereka itu berjanji fima bainahum wa bainallah wa fima bainahum wa bainan nas. Baik janji antara dia dengan Allah, dengan Tuhannya, mungkin nazar, kemudian apa jenis yamin, sumpah, itu jenis namanya idahadu fima bainahum wa bainallah, atau fima bainahum wa bainan nas, janji antar sesama manusia, politikus, caleg, calon bupati, calon kades macam-macam, janji sesuai kampanye. Menurut itu kudu ditepati. Baru itu nanti beliau-beliau para pejabat sing pas wae kampanye janjinya dilaksanakan itu baru masuk dalam kategori birro, orang yang berbuat, orang yang baik versi yang kedua. Oke. Jadi janji macam-macam loh. Mulane sama dadi wong ngono sik nom ngono ya ngono, ojo gampang janji karo apa? Karo selawan jenis. Mana janji yang selama matahari masih terbit dari timur saya akan menikahi gombal ketika ditinggal di lu negara orang dino ganti oleh
wong liya. Itu jadi namanya tidak menepati janjinya, berarti bukan orang baik, ngono. Wasabirina fil ba'sa wa dharra'i wa hinal ba's. Yang definisi yang kategori ketiga orang yang baik adalah as-sabirin, orang-orang yang sabar. Ya, orang-orang yang sabar saat kondisi dianya mengalami masa-masa yang berat. Asyadai, berat ini kayak musibah, mungkin orang ditinggal orang lain, ditinggal orang tuane, ditinggal bojone, ditinggal macam-macam, itu namanya termasuk baksa. Lek doro ini musibah sing berasal dari diri sendiri, loro, rasa lapar, kuat, dan duit macam-macam, itu jadi namanya ad-doro dalam ayat ini lah. Wahinal ba'as, dan mereka bersabar saat menghadapi peperangan, diperintahkan Allah untuk berperang, yang nanti itu perangnya sampai berhukum fardhu ain, maka nanti gelem gak gelem taruhannya nyawa kita harus budal, kita harus sabar, kita harus kuat menahan panah, menahan tembak, menahan pedangi musuh. Itu namanya kita termasuk orang yang bagus. Nah ini tanggal 22 Oktober itu perintah itu menjadi revolusi jihad itu dihitung matang sama Mbak Sintasari, jadi dihitung sampai akhirnya beliaunya berjihad sama konco-konco beliau memutuskan zaman samono mari Indonesia itu memproklamirkan diri sebagai bangsa merdeka, terus diberungkan londo meneh beliau mewajibkan orang-orang yang berada di diameter mulai dari Surabaya 60 km mubah dari Surabaya berhukum fardhu ain perang. Imbas dari fatwa kuwi ya, fatwa revolusi jihad itu wabeh pondok budal mereka kabeh. Jangan sing 60 km, sing 90 km kayak Kediri budal, Nirboyo budal, kabeh budal. Kira-kira dawe bahasa Minangkani ngamal ki dawuh iki. Itu butuh orang-orang namanya orang sing sabar. Ulaikal ladzina shadaku, dan mereka inilah orang-orang yang benar-benar mengamalkan agamanya. Saat ada perintah perang, budal perang. Ulamanya perintah dawuh perang, ya perang. Derek bahasin, ngono itu jadi namanya sodaku, orang yang benar dalam beragama. Ulaika muttaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Aibon tanbihun